teman-teman semua. Kita mau bersyukur hari ini buat sukacita yang diberikan Tuhan buat kita. Sukacitaku, pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku, ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Kesempatan kali ini saya diminta oleh Bapak Ketua HGS Surabaya, Johan Yang, untuk membawakan sedikit renungan ya. Saya coba sih, saya juga kaget gitu, kok saya yang bawain gitu.
Padahal kan ini muka-muka malaikat maut ya. Oke, jadi saya tadi pagi tepatnya, saya tanya sama ChatGPT tuh, ya kan. Tolong buatkan saya renungan 10 menit gitu kan. Karena saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Terus saya juga terlalu malas untuk mengetik ya kan. Karena saya penyanyi bukan admin. Jadi pekerjaan ketik-mengetik itu bagi saya sangat membosankan gitu. Oke, jadi ini saya coba bikin ala ChatGPT ya. Kalau ada salah mohon maafin ChatGPT-nya karena saya nggak salah. Oke, Merry Christmas. Betul ya, jadi kita hadir di sini hari ini untuk merayakan Natal. Gitu. Oke, next slide. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari semua melihat kata Christmas, kira-kira yang ada di pikiran itu apa sih? Gitu. Yang ada di pikiran itu apa kalau dengar kata-kata Christmas gitu? Coba Anton apa? Kalau dengar kata Christmas kamu kebayang apa? Satu kata aja? Iya, kelahiran Tuhan Yesus. Satu kata? Ya boleh deh. Coba kamu kelilingin mic-nya, coba tanya ke Cik Alin boleh atau siapa? Cik Alin boleh, siapa? Coba kalau dengar kata Christmas gitu. Yang kepikir apa tuh? Roti, wow. Dapat parcel ya Bu ya soalnya, betul ya. Vivian coba kalau dengar kata Christmas satu kata, kamu kepikiran apa? Winter, oke. Nggak salah. Sandy coba jurkam kita. Coba apa Pak? Udah kepingin holiday gitu ya. Oke. Ibu Ai Sucin, kira-kira kalau dengar kata Christmas yang di dalam pikiran apa tuh? Tadi libur udah, winter udah, ayo apa? Ngelencer, oke boleh. Jadi di sini temanya Christmas liburan ya. Oke, banyak yang kayak mikirnya mungkin, halo Ibu Vivi dan Ibu Fang serta Bapak Heri. Selamat sore. Kita renungan sebentar. Biasanya Christmas itu identik dengan apa nih? Yang ada di sini semua kan? Apa nih? Ada pohon Natal, ya kan? Terus kado, ya kan? Mobil baru, winter, shawl, dan segala macam. Tapi ada satu figur yang biasanya dilupakan. Ada tuh, tapi nggak pernah dilihat orang. Gitu. Kira-kira siapa ada yang tahu nggak? Loh Yesus kan memang iya dia yang lahir bro. Ini kan haulnya Tuhan Yesus ini. Bukan Yesus dong, siapa coba? Brinet? Biasanya di pelajaran ini ada, tapi dia tuh gak pernah disebutkan gitu. Selalu ada, di setiap gambaran kelahiran Yesus dia selalu ada, tapi dia gak pernah dianggap. Apa? Maria, oh Maria ada dong, kan dia yang gendong. Iya, tapi gak pernah dianggap gitu. Tapi di mana-mana kayaknya semua patung itu pasti ada si figur ini nih gitu, tapi nggak pernah dianggap gitu. Wah pinter tuh, 3 orang majus, next slide. Tepuk tangan dong buat teman kita. Aduh Koko terima kasih. Oke jadi next one. Next, slide-nya next. Jadi yang memang sering dilupakan adalah The 3 wise men gitu. Padahal dia ini ada disebut di mana-mana. Benar gak sih? Kalau di patung-patung tuh juga biasanya tuh ada 3 orang majus gitu. Tapi kita selalu sering lupain 3 orang majus nih. Di Matius 2 ayat 1-2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Next slide. Ada yang tahu nggak kira-kira 3 orang majus itu asalnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Ini Koko Hermanto tadi udah jawab nih. Aku kasih pertanyaan kedua, tahu nggak? Dari timur mana? Dari timur tuh kan Cina juga timur. Mana tuh timurnya tuh kan? Hah? Mana Selin? Mana? Ya jadi sebenarnya 3 orang majus ini ada asal usulnya ya. Mereka ini
kenapa dinamain orang Majus? Jadi itu ada bahasanya juga gitu. Mereka berasal dari Mesopotamia dan Babilonia yang which is Iran dan Irak nowadays gitu ya. Jadi mereka benar-benar dari jauh datang ke Bethlehem. Ya jauh dong, kalau kita sekarang lihatnya di peta paling cuma segini gitu. Tapi mereka jalan kaki coy, capek gitu kan. Kira-kira perjalanannya butuh waktu berapa hari? Kira-kira berapa hari? Dari Mesopotamia, dari Babilonia ke Bethlehem. Kira-kira. Koko Hermanto lagi deh coba. 5 hari, oke. Hah? Ini ya, aku kasih clue ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka peti, mempersembahkan harta mereka yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di rumah, padahal Yesus lahirnya di kandang. Betul, siapa tadi yang jawab tuh? Di kandang. Nah kan, berarti dia itu ternyata in fact 3 orang Majus itu bisa sampai ke rumah Yesus. Ini dia bilang di rumah bukan di kandang. Itu 2 sampai 3 tahun perjalanan. Jadi Yesusnya tuh sudah manyek saya. Ya, udah 1 tahun, udah pesta itu, udah 1 tahun. Mereka telat nggak? Enggak, mereka nggak telat gitu. Karena mereka ngikutin bintang dan mereka jalan kaki, kasihan. Dan mereka mempersembahkan harta mereka yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke, next slide. Nah, siapa sih orang Majus itu? Majus, berasal dari kata magus ya. Nah magus ini adalah bahasa dari Babilonia ya, Mesopotamia dan Babilonia. Yang artinya mereka tuh ahli astrologi gitu. Nah, mereka ini kalau kita ngomong itu zaman dulu mereka bisa memprediksikan kejadian alam berdasarkan astrologi bintang-bintang. Jadi bisa dibilang kalau orang sekarang itu makanya kenapa kalau dukun itu biasanya kita ngomongnya orang pinter. Ya karena pada zaman dulunya orang pinter itu ya ini orang-orang yang ahli astrologi. Mereka bukan meramal, mereka memprediksi kejadian-kejadian alam yang akan terjadi menurut perbintangan. Gitu ya. Jadi mereka bukan sakti tapi mereka itu saking pinternya mereka bisa mempelajari bintang. Dan mereka melihat bahwa kalau ada bintang seperti ini maka suatu penyelamat, juru selamat itu akan hadir ke dunia ini. Begitu ceritanya. Next slide. Apa sih yang mereka bawa? Kabar gembira kan Yesusnya dong. Kalau orang Majusnya yang mereka bawa apa? Ya ini, iya ini udah dijawab. Yang mereka bawa itu 3 persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi, ya ini udah jelas, tapi ini bukan tentang itu. Kita bukan mau bahas tentang emas, kemenyan, dan mur. Ya kan, next slide. Kita mau bahas bahwa 3 orang Majus ini melakukan perjalanan yang panjang mencari Yesus Kristus. Mereka bertiga punya tujuan yang sama, mencari raja yang baru lahir. Gitu. Tidak ada yang tahu bahwa 3 orang ini berasal dari kota yang sama, perguruan yang sama, tidak ada gitu. Bahkan beberapa artikel menyebutkan bahwa 3 orang Majus ini sebenarnya mereka ketemu di jalan. Ada juga yang berhipotesis seperti itu. Tapi mereka disatukan oleh satu tujuan. Mereka punya keahlian yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, tetapi mereka disatukan oleh kerinduan yang sama. Next. Nah, ini yang mau saya tekankan lagi. Persahabatan itu diuji dalam kebingungan dan ketidakpastian. Bingung gak sih ngikutin bintang? Kalau saya sih bingung ya. Kalau malam kelihatan, kalau pagi gak ada gitu bintangnya. Mau ngikutin kemana gitu. Dan saya rasa perjalanan 3 tahun menuju Bethlehem ya itu gak gampang. Betul gak? Orang kita aja dari rumah ke Bima restoran aja mungkin kita masih, aduh macet lewat sini, aduh gimana dong enggak Pak lewat situ aja, ke situ aja, kok lewat situ aja, nanti biar enggak macet gini dan segala macam gitu.
Ya kan? Belum, aduh barang bawaannya carry gitu kan. Carry di belakang, carry di mana gitu. Ya itulah. Ada satu titik dalam perjalanan orang Majus ketika mereka kehilangan petunjuk bintang. Mereka tuh nyasar sampai ke Yerusalem. Dan ketemu siapa? Herodes, betul. Wah pintar kok Fani. Kayaknya nggak pernah bolos nih waktu pelajaran agama. Ya, oke, ketemu Herodes. Tempat yang penuh kepalsuan dan bahaya. Tapi apa? Mereka tetap bersatu dan tidak menyerah. Mereka terus mencari dan mencari dan mencari. Dan akhirnya Tuhan dengan setia menuntun mereka kembali ke jalan yang benar lewat bintangnya yang muncul lagi. Tuh ya. Jadi memang dalam persahabatan itu ada masa ya ketika kita itu menjadi nggak jelas gitu di antara sahabat-sahabat kita. Mungkin yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, yang satu maunya tidur, yang satunya mau jalan-jalan gitu, mau ngelencer tadi kan karena Christmas gitu. Kita punya Herodes kita sendiri-sendiri, kita punya Herodes kita masing-masing. Akan tetapi itu tadi, di momen seperti itu, persahabatan yang sejati itulah yang akan membawa kalian kembali ke jalan yang benar dan mencari petunjuk Tuhan dengan bersama-sama sehingga kalian akan menemukan jalan kalian sendiri bersama-sama juga. Yang benar maksud saya. Yang penting apa? Tidak menyerah. Kemudian poin yang ketiga. Next slide. Nah, persahabatan itu membutuhkan kepekaan untuk taat pada peringatan Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua jalan pulang itu harus sama. Ini terjadi ketika mereka mau balik dari Bethlehem. Ya kan? Apa yang terjadi? Mereka diperingatkan. Mereka mau kembali toh ke Herodes. Tapi salah satu dari mereka mendapatkan mimpi bahwa Herodes akan membunuh mereka sehingga mereka harus lewat jalan yang lain. Mereka percaya nggak sama temannya? Ya mungkin bisa percaya pada waktu itu mungkin mereka ya bertengkar dan segala macam. Kok bisa sih nggak mungkin ini kayak gini begitu. Tapi kita harus ingat bahwa ini tadi tidak semua jalan pulang harus sama. Yang penting kita harus menjauh dari pola yang lama, pola hidup kita yang lama, relasi yang tidak sehat, atau cara-cara yang menyakiti. Misalnya kalau nggak setuju sama teman kita bilang, enggak, bodoh kamu gitu, pip gitu, banyak kata-kata yang disensor, pip gitu, ya. Karena persahabatan sejati itu tidak pernah menyakiti. Dan yang penting harus bersatu untuk berada di jalan Tuhan walaupun itu lebih sulit, lebih sepi gitu ya. Persahabatan sejati selalu mendukung kita untuk memilih jalan yang benar. Kemudian poin yang terakhir, persahabatan membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Next. Persahabatan sejati membawa sukacita, bukan luka. Nah ini siapa yang suka terluka gara-gara temen nih? Dilukai atau apa melukai? Ayo. Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Jadi persahabatan itu sejatinya harus membawa sukacita, bukan luka. Kenapa? Karena persahabatan yang sehat itu membuat kita tuh bertumbuh gitu. Bukan makin mengecil. Membuat kita semakin besar. Ya, mendekat pada Tuhan bukan menjauh. Ingat loh, ini dia nggak nyebutin rasa sakit loh ya. Karena apa? Kadang-kadang rasa sakit itu identik dengan fase pertumbuhan. Gitu. Anak kecil pada waktu dia mau bertumbuh, dia nangis. Betul nggak sih yang udah pernah punya anak? Misalnya siapa ya? Udah punya anak semua ya, yang anaknya masih kecil-kecil gitu kan, mungkin masih inget gitu kan. Ketika umur 2-3 tahun itu biasanya dia suka nangis-nangis sendiri, betul ya Ce ya? Suka nangis sendiri gitu loh, rewel-rewel sendiri. Nah
itu sebenarnya dia sedang bertumbuh gitu. Tapi kan itu bukan luka, itu sakit. Jadi persahabatan sejati membawa sukacita dan mungkin kadang-kadang sakit, tapi yang bukan luka gitu. Karena kalau kita sakit itu kadang-kadang karena apa? Karena kita harus dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita harus mencoba cara hidup yang baru, yang dulunya males-malesan tiba-tiba disuruh rajin, badannya pasti sakit semua. Jarem semua gitu kan. Tapi tetap kita harus jalani, karena apa? Ini yang sejati, ini yang sehat, gitu. Persahabatan yang sehat membuat kita bertumbuh, bukan mengecil, dan mendekat pada Tuhan, bukan malah menjauh. Oke, next slide. Nah, ini kesimpulannya. Lebih baik berjalan pelan dengan sahabat yang benar, daripada berlari cepat bersama orang yang salah. Saya ingin Bapak Ibu semuanya coba ulang yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Lebih baik berjalan pelan dengan sahabat yang benar daripada berlari cepat bersama orang yang salah. Benar apa benar? Benar. Ya kan, karena seumur hidup itu konon katanya lama gitu. Bukan, ini bukan tentang cinta. Ya, jadi inilah. Kita harus, pentingnya kita memilih sahabat yang benar. Karena sahabat yang baik belum tentu benar. Tapi kalau sudah dia benar, dia pasti baik untuk kita. Ya. Next slide. Satu lagi pesan dari saya. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Jadilah sahabat yang menuntun ke Kristus, bukan ke Herodes. Amin? Amin. Next slide. Udah selesai, thank you and Merry Christmas guys.